Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Segi Sehat ya. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis dengan topik sudah membaik, kumat lagi, kok bisa? Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sudah membaik, kumat lagi, kok bisa begitu? Nah ini ya, ini adalah sesuatu yang kadang aneh tetapi faktanya seperti itu. Nah baiklah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman ya, karena ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, beberapa yang menanyakan tentang hal ini, yaitu sudah membaik kondisinya ya, bahkan sudah merasa sembuh tapi tiba-tiba kumat lagi atau kambuh lagi. Apalagi kemarin ketika kita liburan di hari raya Idul Fitri, itu memang banyak aktivitas-aktivitas yang cukup istilahnya memforsir diri kita ya, baik secara fisik maupun secara mental, sehingga kadang kita masih mengalami guncangan. Nah maka dari itu kadang ketika timbul reaksi atau mungkin sensasi yang akhirnya kita menjadi kumat lagi atau kambuh lagi, itu sebenarnya wajar ya. Ini sebagai pelajaran buat kita bagaimana untuk menjaganya ke depan supaya menjadi tidak terulang lagi. Jadi ini adalah anggap saja sebagai pengalaman ya. Pengalaman adalah guru yang baik. Nah artinya kita harus belajar dari kejadian-kejadian semacam itu ketika kita mengalami kadang kumat lagi atau kambuh lagi ya. Jadi tidak usah berkecil hati, tidak usah menambah cemas ya, tidak usah menambah takut. Semuanya nanti akan baik-baik saja setelah kita memahami ternyata bisa seperti itu. Ya itulah karakter daripada asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis yang memang harus kita bisa memahami ya, bisa menelaah, dan akhirnya kita bisa mensikapi sehingga apapun yang terjadi akhirnya bisa terkendali dan akhirnya menjadi membaik lagi. Baik ya teman-teman, maka tolong ikutilah video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, akhirnya wawasan kita tentang asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis menjadi semakin luas, menjadi semakin komplit, dan akhirnya memudahkan kita untuk segera keluar dari jeratan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis hingga menjadi sembuh total. Baik teman-teman ya, jadi kembali kepada topik, yaitu tentang sudah membaik ya, tetapi kumat lagi ya. Ini sebenarnya hal yang wajar ya ketika kita mengalami hal semacam ini. Nah, karena apa? Karena memang yang namanya penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya, yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat, dan harus kita tangani dengan bijak agar penderitaan ini menjadi cepat membaik. Nah oleh karena itu kita perlu memahami dan menyadari ya. Jadi memang penderitaan asam lambung, GTD inisiatif psikosomatis ini tidak hanya faktor fisik yang
merasa gejala-gejala tidak nyaman ya, atau sensasi-sensasi tubuh tidak nyaman, tetapi selain itu juga adanya gangguan mental ya, gangguan kejiwaan kita yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, emosi ya, dan lain sebagainya yang kadang membuat kita menjadi cemas, menjadi takut ya, bahkan ada yang merasakan takut ini, takut itu dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya ketika kita sudah memahami itu hal yang wajar ya, dan ini adalah butuh proses bagaimana kita supaya bisa menstabilkan itu semua. Ketika kita itu sudah paham dan kita sudah menemukan metodenya, caranya, saya kira itu nanti juga akan cepat membaik teman-teman ya. Maka sekali lagi tidak perlu ditakutkan, tidak perlu dicemaskan, karena ini adalah gangguan biasa ya, gangguan biasa yang sebenarnya itu ya hanya sikap kita saja ya, bagaimana kita mensikapi hal itu supaya akhirnya menjadi membaik kembali. Nah, sekarang ketika kita terjadi contohnya kumat lagi ya, itu biasanya memang ada beberapa sebab ya. Nah, ini yang perlu dikenali dulu ya. Jadi ketika nanti kita menemukan, oh saya kumat karena sebabnya ini, nah pasti nanti akan lebih mudah untuk mengendalikan, untuk istilahnya mengobati ya, itu akan lebih mudah ya, walaupun ini bukan obat secara kimia tapi obat dari sikap diri kita sendiri ya. Jadi kita makanya di dalam mengatasi penderitaan asam lambung gejala psikosomatis, kita memang tekanannya sebenarnya pada perilaku, perubahan perilaku, yaitu diawali dengan kesadaran. Ketika kita sudah sadar ya, nah itu indikasinya kita akan merubah sikap. Nah, ketika kita sudah merubah sikap ya sudah, nanti akan membaik lagi, itu seperti itu. Nah, biasanya faktor-faktor yang menyebabkan itu menjadi kambuh lagi yaitu memang dipicu dari beberapa hal ya, tetapi secara garis besar itu ada dua hal, yaitu faktor yang bersifat fisik ya, dan faktor yang bersifat psikis ya. Faktor yang bersifat fisik contohnya mungkin dari masalah pola makan, mungkin dari masalah pola hidup ya. Sedangkan faktor yang bersifat psikis itu dari hal-hal yang bersifat pikiran ya, bersifat perilaku, bahkan hal-hal yang bersifat spiritual itu pun bisa menyebabkannya itu. Nah, saya ingin istilahnya mengupas satu persatu ya, supaya kita menjadi semakin paham dan akhirnya nanti kita bisa mengendalikan diri ketika kita sedang mengalami penderitaan semacam itu ya. Ini juga sebagai apa ya? Ya sebagai pengalaman lah buat kita yang sangat berharga, dan ketika pengalaman itu endingnya membawa kita istilahnya menjadi tidak baik ya, contohnya menjadi kambuh. Nah, ini yang seharusnya pengalaman yang dicatat di dalam hati kita supaya tidak diulangi, sebenarnya seperti itu teman-teman ya. Tetapi kadang kita terlena dengan segala sesuatu, nah akhirnya kita seperti mengulang kembali. Maka dari itu akhirnya menjadi jatuh ke lubang yang sama. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh terulang lagi seperti itu teman-teman ya. Jadi cara atau rahasia kita supaya sembuh total ya, kita selalu mewaspadai ya hal-hal yang bisa menyebabkan kambuh. Nah, itu. Nah, hal-hal yang bisa menyebabkan kambuh ya atau kumat ya, yaitu yang pertama dari faktor fisik, contohnya dari pola makan ya. Contohnya kemarin ya, pada saat kita libur merayakan hari raya Idul Fitri. Nah, ini banyak pola makan yang berubah ya, termasuk jenis menu juga banyak yang ditawarkan yang beda dari menu harian kita biasa. Nah, sehingga memang banyak teman-teman yang mengalami menjadi tidak nyaman, seperti kambuh lagi. Ini itu kasusnya bermacam-macam ya. Ada yang makannya terlalu banyak yang berminyak, makan terlalu banyak yang bersantan, akhirnya menjadi kambuh. Bahkan ada lebih banyak yang karena terlalu banyak makan daging ya, contohnya daging sapi ya. Nah, itu makannya akhirnya agak over, nah akhirnya kita perut menjadi tidak nyaman. Nah, itu sebenarnya wajar ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui memang kita masih sensitif dengan hal itu ya,
itu jadilah pelajaran. Jadi kita jangan ulangi lagi. Jadi contohnya dalam mengatur makan ya kita tetap konsisten ya, konsisten dengan kebiasaan kita yang sudah membaik ya. Contohnya makan selalu tepat waktu, makan mengingat nilai gizi ya, makan tidak perlu banyak-banyak ya, tetapi hanya secukupnya saja. Itu yang harus perlu diingat, dan kita selalu mewaspadai makanan-makanan pantangan. Nah, contohnya hal itu harus sudah menjadi mindset di pikiran kita. Jadi walaupun itu mungkin makanan yang dulunya kesukaan kita, makanan yang menurut kita enak, nah akhirnya kita berlebihan makannya, yaitu kadang bisa memicu. Nah, hal itu yang harus kita kendalikan, teman-teman. Seandainya kita bisa mengendalikan hal itu, ya kita akan baik-baik saja, dari unsur istilahnya makanan itu, seperti itu ya. Nah, itu yang pertama, itu yang kadang bisa menyebabkan kambuh. Jadi bisa dari makanan ya, dari makanan yang kadang kita kurang kontrol seperti itu ya. Ya itu sih bisa dibilang wajar juga ya. Memang pengalaman juga perlu ya, perlu, akhirnya nanti kita menjadi lebih mudah mengingatnya. Tapi ketika kita belum memiliki pengalaman, nah itu kadang kita kan masih ragu, masih ingin mencoba-coba. Nah itu, maka dari itu jadikanlah pengalaman pahit itu jangan diulangi, pengalaman baik nah kita tingkatkan, itu seperti itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan pola hidup, itu juga sering memicu kambuh ya. Contohnya juga ada dari teman kita ya, yang tadi komen sudah saya baca tetapi belum saya jawab ya. Nah itu setelah begadang ya, jadi setelah begadang tidur sampai jam 2 malam, nah akhirnya paginya merasa badan lemes ya, kemudian pusing-pusing, bahkan kecemasannya juga tumbuh lagi ya, ketakutannya tumbuh lagi sampai dengan takut M. Nah itu kan jelas ya. Jadi karena dari segi pola hidup kita kurang kontrol diri. Contohnya yaitu tidur sampai jam 2 malam ya, akhirnya kan sama saja kita istirahatnya kurang. Maka dari itu yang selalu mestinya kita ingat ya, kalau saya yaitu untuk pola hidup yaitu kita atur pola 8-8-8 ya. Jadi 8 jam untuk bekerja atau beraktivitas, 8 jam untuk relaksasi dan beribadah, dan 8 jam untuk istirahat atau tidur. Nah ketika itu bisa seimbang, insya Allah ya dari segi pola hidup kita akan normal saja itu, dan kecenderungannya tidak memicu untuk kambuh. Dan maka dari itu ya itu perlu disadari ya, dan kita berusaha konsisten melakukan pola hidup dengan model itu 8-8-8 ya, paling tidak mendekati lah ya. Kalau misalkan ada sedikit kekurangan ya, kurang waktunya itu wajar, tetapi jangan terlalu jauh ya dari pola itu saya kira juga wajar. Atau sebenarnya ketika kita sekali-kali ya, misalkan kok sekali-kali itu tidur sampai jam 2, itu sebenarnya nggak apa-apa juga ya, ketika kita tidak mencemaskan diri. Kadang ketika kita sudah setelah melakukan itu ya, nah kadang di pikiran kita itu masih ada rasa takut dan cemas ya. Takutnya yaitu, waduh saya tidurnya tadi malam kurang ya, karena saya begadang terlalu malam. Nah ketika pikiran seperti itu kadang psikosomatis itu menjadi respon lagi. Nah akhirnya tubuh kita menjadi merasa tidak nyaman. Itu sebenarnya seperti itu ya. Jadi ketika hanya sekali-kali nggak apa-apa, cuma kalau bisa diganti ya, diganti atau diliru ya. Nah itu di malam berikutnya kita harus full tidurnya. Itu nanti ya di malam berikutnya lagi kita sudah normal kembali. Itu seperti itu. Atau siangnya ditambah, kalau malamnya itu sampai larut ya otomatis siang harus ditambah tidur siang. Itu saya kira juga tidak apa-apa, karena kadang memang kita sebagai manusia kan kadang punya kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan-kepentingan yang ternyata memang harus diselesaikan sampai larut itu. Tetapi kuncinya yaitu kita harus bisa menyeimbangkan dari segi pikiran kita, bahwa hal itu
jangan menjadikan kita itu cemas, jangan menjadikan kita takut. Itu sebenarnya juga nggak masalah sih. Itu seperti itu. Saya juga sering seperti itu ya. Jadi kadang ya sekali-kali kadang kita kurang istirahat itu. Tapi ketika pikiran kita sudah istilahnya mindsetnya kuat ya, itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi kembali lagi seperti dulu ketika kita belum terkena asam lambung, gejala sensitif psikosomatis kan sebenarnya biasa seperti itu ya. Walaupun kita kadang begadang pun ya nggak masalah gitu, karena pikiran kita tidak ada istilah cemas dan tidak ada istilah takut. Nah itu, maka dari itu yang perlu dibangun pertama adalah dari konsep mindset pikiran kita. Jadi konsep pikiran kita ya pokoknya kita selalu berpikir positif saja lah, sekalipun misalkan kita kurang istirahat ya, ketika pikiran positif yaitu saya kira juga tidak akan mengundang sensasi itu segera datang ya itu. Nah baik ya, itu yang kedua yang berhubungan dengan faktor fisik. Maka buat teman-teman yang masih mengalami seperti itu ya silahkanlah dikendalikan sendiri. Saya kira pasti bisa ya, pasti bisa. Jadi memang hikmah dari penderitaan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis ini adalah perubahan sikap pada akhirnya nanti. Jadi perubahan sikap yang tadinya mungkin masih sedikit kurang baik, nah ini menjadi meningkat, menjadi lebih baik, menjadi lebih disiplin, menjadi lebih tertib dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, berikutnya yang berhubungan dengan faktor psikis ya atau kejiwaan, yaitu yang pertama kadang bisa memicu kita kambuh, yaitu ketika kita mendapatkan tekanan pikiran ya atau beban pikiran ya, beban pikiran yang kadang sulit dipecahkan ya. Sulit dipecahkan itu ada ya, seperti itu. Ibaratnya kita maju kena, mundur kena. Nah itu yang kadang susah seperti itu. Nah itu juga kadang akhirnya kita pikiran lelah, terpikir terus ya. Nah apalagi yang hal-hal negatif itu biasanya respon tubuh menjadi negatif juga. Nah akhirnya kita menjadi ada sensasi yang muncul ya, mungkin kepala berat, mungkin keliengan, mungkin pusing-pusing ya, mungkin merasa lemes ya dan lain sebagainya. Itu biasa seperti itu ya. Maka dari itu dari segi beban pikiran ya kita harus berusaha jangan segala sesuatu itu dipikir ya. Jadi apalagi kalau bukan istilahnya hak kita untuk memikirkan hal itu ya, itu ya kita nggak perlu mensikapi, tidak perlu berpikir tentang itu. Sekalipun itu mikir ya pikirkan aja itu yang positif ya. Jadi segala sesuatu itu sebenarnya kan ada dua hal, ada negatifnya dan ada positifnya. Nah yang kita garis bawahi adalah yang positifnya saja. Kalau bisa yang istilahnya negatifnya kita hapuslah, kita delete saja, itu seperti itu ya. Nah, walaupun itu juga sulit, tetapi semuanya itu adalah skill ya. Jadi kalau kita mau latihan itu juga pasti bisa ya. Jadi latihannya mengendalikan pikiran yaitu dengan kesadaran ya, dengan kesadaran kita menyadari pikiran kita sedang kemana arahnya ya, apa ke masa lalu, apa ke masa kini, atau ke masa yang akan datang ya, apa sedang positif, apa sedang negatif. Nah itu yang harus kita kontrol ya, dikontrol dengan kesadaran kita. Nah ketika kita selalu sadar seperti itu, insya Allah juga akan membaik teman-teman ya gitu. Walaupun semuanya itu butuh proses ya, tetapi memang harus kita upayakan, baik ya. Itu jadi yang pertama yang kadang menimbulkan kenapa kumat lagi bisa saja jadi dari beban pikiran ya. Maka kurangi beban pikiran, solusinya dan positive thinking. Jadi selalu berpikiran positif itu. Nah kemudian yang kedua, yang dari segi psikis ini selain beban pikiran juga beban perasaan ya, beban perasaan atau tekanan perasaan. Nah ini juga sering memicu juga ya ketika kita merasa tidak, istilahnya tidak nyaman ya, tidak nyaman di dalam diri kita. Itu kan bisa merasa kita merasa sedih ya, merasa tersakiti, merasa tidak bahagia ya, merasa dibully dan lain sebagainya. Ketika itu juga kita rasakan terus ya, yaitu akhirnya respon tubuh menjadi tidak nyaman ya, akhirnya kita menjadi seperti
kumat lagi. Itu seperti itu ya. Maka dari itu, dari segi perasaan itu upayakan kita itu bisa merasakan kedamaian ya. Carilah kedamaian, ketentraman ya, ayem, tentrem ya. Ketika kita sudah tentrem itu artinya no problem ya. Itu pasti perasaan akan bisa merasakan ketenangan, kesenangan dan kebahagiaan. Nah, ketika kita sudah muncul seperti itu ya sudah, tubuh juga akan responnya baik-baik saja. Itu seperti itu ya. Akhirnya nyaman di pikiran juga nyaman di tubuh kita. Nah itu yang juga harus sama kontrolnya dengan kesadaran kita. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu, dari segi beban perasaan itu juga usahakan disingkirkanlah yang membuat perasaan kita menjadi tidak nyaman, tapi carilah kedamaian itu. Jadi kedamaian jauh lebih penting daripada segalanya ya, karena itu akan mendatangkan ketenangan ya, kesenangan, kebahagiaan, dan akhirnya kenyamanan di dalam fisik kita maupun psikis kita. Nah itu. Nah selain itu juga kadang secara psikis ini kenapa kita bisa kumat itu kadang dari tindakan perilaku ya. Jadi tindakan perilaku yang tidak baik ya, baik itu perilaku kita sendiri ya maupun perilaku orang lain yang kita tanggapi seolah-olah itu menurut kita tidak baik. Nah, itu juga ada imbasnya juga ya. Maka dari itu ya, tetapi yang lebih penting adalah yang kontrolnya diri kita sendiri ya. Jadi yang penting kita berusaha berperilaku baik. Berperilaku baik itu yaitu dimulai dari kita berpikir yang baik-baik, kita berkata yang baik-baik, kita mendengar juga yang baik-baik, kita berbuat ya juga yang baik-baik, sehingga nanti kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi kita baik kepada sesama ya, sama manusia, bahkan kepada alam ya, sesama mungkin tumbuhan, binatang, alam semesta. Nah itu harus kita bersikap baik. Nah nanti akhirnya respon dari semesta kepada kita juga akan memberikan kebaikan. Itu saya kira seperti itu ya, walaupun kadang dipahami mungkin agak sulit ya, apalagi mempraktekkan. Tetapi saya kira pasti mudah-mudahan teman-teman inilah bisa memahami ya, bisa memahami dan akhirnya bisa menyimpulkan ya. Itu memang hal-hal yang bersifat abstrak itu kadang harus kita alami sih. Kalau kita sudah mengalami ya nanti kita akan lebih bisa merasakan itu seperti itu. Nah maka dari itu ya kita yang penting itikat saja ya. Ketika itikat kita sudah istilahnya berperilaku baik ya udah lakukan saja. Jadi intinya dalam kita berperilaku itu usahakan baik bagi diri kita juga baik bagi orang lain. Nah itu lanjutkan saja seperti itu. Pasti nanti kita jauh menjadi lebih nyaman. Itu seperti itu. Nah kemudian yang lain lagi yang bersifat psikis kadang juga karena tekanan hubungan sosial ya. Hubungan sosial ya hubungan antara kita dengan sesama lah. Itu kadang kan juga membuat kita menjadi tidak nyaman ketika ada hubungan-hubungan yang tidak harmonis. Nah ketika terjadi seperti itu ya kita memang usahakan harus banyak memaafkan teman-teman. Banyak memaafkan, istilahnya kita mengalah juga tidak apa-apa ya, tapi kalah untuk menang ya. Artinya menang secara kesehatan kita menjadi lebih baik. Itu ikhlaskan saja. Saya yakin ya dengan bersikap seperti itu ya, itu kita akan menjadi lebih baik dan akhirnya hal-hal seperti tadi yang kadang menjadi kumat lagi, kambuh lagi juga akan membaik kembali. Dan selanjutnya kita tinggal menjaga hal-hal itu bagaimana caranya supaya tidak kambuh lagi seperti yang tadi saya uraikan. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, ketidaknyamanan anxiety psikosomatis akan segera sembuh ya. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Sekian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.